Om Swastiastu. Pemirsa, pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Tahapan dan jadwal pemilu sudah dan sedang berlangsung. Tentunya dalam hajatan 5 tahunan ini, KPU Provinsi Bali menargetkan masyarakat Bali menggunakan hak pilihnya sebesar 83%. Nah, bagaimana gunakan hak pilih untuk Bali? Kita akan angkat topik ini menjadi perbincangan nanti di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya sudah hadir 3 narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Dr. Sukawati Lanang Putra Perbawa SHMH. Beliau adalah akademisi hukum Universitas Mahasaraswati. Dan Pak Sarum Swastiastu, Pak Lanang, sehat selalu ya. Ya, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan yang pastinya kita pun menghadirkan anak-anak muda yang tentunya akan berpartisipasi nanti di pemilu 2024. Yang pertama ada Komang Sabina Sanji Putri, benar ya? Benar demikian, mahasiswa UPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Om Swastiastu. Saya panggil siapa nih? Sabina aja. Oke, Sabina, terima kasih sudah hadir. Dan paling di ujung ada Widya dan Masidi, anak muda Bali yang juga kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Om Swastiastu. Widya ya? Saya panggil siapa? Widya aja ya. Oke, terima kasih Widya. Ya, tentunya tinggal hitungan hari kita akan mengadakan seperti yang di awal saya sempat mengatakan, hajatan 5 tahunan Pesta Demokrasi yang akan diselenggarakan 14 Februari 2024 tentunya. Pak Lanang, ini kesiapan Bali seperti apa nih Pak Lanang melihatnya? Hari-hari ini mungkin tinggal 7 hari lagi ya. Iya, betul. Melakukan pemilihan. Beberapa hari lagi ya. Masih dalam masa kampanye, mungkin nanti tanggal 10 baru penutupan kampanye dan atribut mulai diturunkan semua. Setelah itu 3 hari masa tenang, tanggal 14 kita coblos. Hal-hal yang menjadi catatan penting bahwa dalam dinamika politik hari ini baik nasional maupun di lokal sangat luar biasa. Sudah mulai para calon baik legislatif dan pilpres meramaikan posisi kampanye dengan berbagai bentuk-bentuk kampanye dari rapat umum sampai kemudian simekrame dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi catatan saya sendiri ternyata isu pilpres lebih mencuat daripada legislatif ini, karena hampir di sudut-sudut kampus, di sudut-sudut masyarakat, petani, nelayan selalu membicarakan calon-calon presidennya. Ini ada bedanya dengan ketika Pak Lanang berkecimpung dalam dunia bisa dikatakan waktu dulu di KPU. Karena mungkin sekarang tidak ada incumbent ya, jadi agak rame. Jadi kalau sebelumnya juga sama, kalau nggak ada incumbent biasanya rame. Tapi kalau dulu Pak Jokowi karena dia incumbent nggak terlalu rame karena sudah diprediksi akan dominan memenangkan waktu itu. Kalau sekarang kan pertarungannya masih sengit nih, terutama di nasional. Kalau di Bali sudah bisa diprediksi lah, tinggal persentase suaranya saja. Kemudian yang terpenting adalah selain dinamika politik yang terjadi, saya harap masyarakat tetap biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Karena kenapa? Politik kita sudah hampir reformasi 5-6 kali ada pemilu ya, yang namanya beda pilihan itu biasa. Kita harus bisa memberikan ruang bagi yang berbeda, dan kita juga apa yang dikatakan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil betul-betul bisa kita terapkan, tidak hanya slogan. Kalau bahasa Balinya gampang ngomongan tapi nyalanang kewa, karena apa yang terjadi tentang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa tekanan, tidak boleh mewakilkan, itu ke depan penting bagi penyelenggara dan masyarakat juga memahami. Nah, yang terkini sebetulnya mungkin masyarakat yang lebih penting. Detik-detik dari sekarang H-7 ini logistik sedang berjalan, distribusi logistik sedang disiapkan oleh KPU. Tetapi bagi masyarakat ini kemarin yang selalu ada masalah tentang, kalau dulu C6 sekarang C pemberitahuan. C pemberitahuan itu paling lambat H-1 oleh penyelenggara yang sekarang KPPS sudah sudah dibentuk. C pemberitahuan atau dulu C6 ini H-1 harus masyarakat sudah dapat, masyarakat pemilih terutama harus sudah dapat. Bukan berarti H-1 paling lambat kemudian H-1 baru KPPS memberikan, tetapi kalau bisa H-3, H-4, kalau nggak salah H-7 sekarang atau besok C pemberitahuan itu sudah didistribusikan. Artinya pada saat C pemberitahuan itu sudah didistribusikan masyarakat juga harus sudah nggak. Bila misalnya KPPS tidak menemukan orangnya, maka bisa kasih keluarganya dengan tetap tanda terima. Kalau tidak ada keluarga, tetangga. Kalau tidak tetangga, maka dikadus dan sebagainya. Ini penting, dan ingat bahwa C pemberitahuan ini bukan alat. Kalau bawa C pemberitahuan harus bisa memilih, enggak. Dia bisa memilih karena memang sudah terdaftar di DPT-nya,
Dan sekaligus dia pada saat memilih harus bawa identitas terutama KTP, KTP atau KTP elektronik untuk mengetahui si KPPS nanti di tanggal 14 apakah orangnya itu benar atau tidak. Walaupun tidak ada bawa chip pemberitahuan dia tetap boleh memilih. Kecuali nanti ada daftar pemilih khusus bagi yang pindahan atau yang kerja mutasi atau DPTB daftar pemilih tambahan. Ini di KPPS dari sekarang sebenarnya harus sudah mulai memverifikasi, mengecek tentang DPT di masing-masing tugasnya di KPPS. Nah itu penting ke depan ini dalam rangka 3-4 hari ke depan ini untuk tentang chip pemberitahuan itu agar segera disampaikan kepada masyarakat. Ya, Pak Lanang melihat bagaimana KPU Bali kan mempunyai target bahwa 83% masyarakat akan menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu 2024 ini sendiri. Nah, untuk mencapai target tersebut, Bapak melihat KPU Bali sudah melaksanakan sosialisasi seperti apa kemudian untuk mengejar target tersebut? Kalau sosialisasi, kalau saya ke lapangan ke masyarakat mungkin masih kurang ya, tetapi sebetulnya tidak hanya KPU yang harus melaksanakan itu. Pemerintah, partai politik juga berhak. Kan dia juga kampanye memperkenalkan. Yang sangat sulit nanti, walaupun ini sudah berkali-kali khusus di Bali dan di daerah lain tentang pencoblosan surat suara itu, tata cara pencoblosan harus nyoblos. Yang kesulitan masyarakat nanti itu adalah, ini juga sama di 2019, waktu itu juga saya sampaikan, setiap pemilih mendapatkan 5 surat suara. Surat yang paling gampang kan surat suara Presiden, DPD karena ada foto. Yang sulit 3 ini, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten. Selembar koran, ada lambang partai, karena 18 mungkin lambang dan nama caleg. Variannya banyak caleg itu. Kalau misalnya dapil Bali saja contoh dari Denpasar, dapil berapa nih? 1 mungkin dari Denpasar, jumlah kursi untuk Provinsi Bali dari Denpasar 8. Maka di surat suara itu masing-masing partai boleh mencalonkan 8. 8 kali 18 kurang lebih ada 80. 8 caleg di 1 surat suara. Itu baru ngomong DPRD Bali. Calon DPRD Bali, belum DPR Kabupaten dan DPR RI. Sangat besar variannya. Maka dari itu saya harapkan termasuk anak muda saya mohon dibantu. Karena ini kepentingan bangsa, karena tidak ada suatu negara tanpa pemimpin, tidak ada suatu daerah tanpa pemimpin. Maka kita pemilu ini adalah bagaimana kita memilih pemimpin yang terbaik. Kalau kawan-kawan dosen bilang, kalaupun tidak terbaik tetapi jangan milih yang terburuk, katanya gitu kan. Kita mungkin tidak dapat yang terbaik, tapi jangan yang terburuk yang memimpin negeri ini gitu. Nah ini penting disampaikan, 3 surat suara yang sulit itu mohon disampaikan mungkin kepada masyarakat dibantu dengan adik-adik, bahwa dari hari ini sampai hari H boleh memilih tetapi di dalam hati. Tetapi begitu masuk bilik harusnya sudah punya pilihan di mana tempat dia nyoblos. Karena kalau dia pada saat di bilik baru mencari-cari nama itu di surat suara yang selebar koran yang tiga surat suara DPR RI Provinsi dan Kabupaten, kita pernah simulasi itu sampai setengah jam dia. Masyarakat terpelajar aja sampai setengah jam akan mencari nama pilihannya dia. Maka dari itu sebenarnya baik itu caleg maupun KPU harus mensimulasikan atau mensosialisasikan tentang surat suara DPR RI, Provinsi dan Kabupaten itu. Tanpa kalau KPU jangan nunjuk calonnya tapi harus diperlihatkan. Sebesar ini surat suara, dia calegnya biasanya ditempel sih di TPS, nanti KPPS harus sering men-announce pemilih ketika dia masuk ke TPS. Coba dong lihat surat suara DPR RI, Provinsi, Kabupaten di mana ibu akan memilih. Nah begitu dia masuk bilik, dia harus sudah tahu di mana tempatnya. Itu kita simulasi dia butuh waktu 5-10 menit. Kalau dia sudah tahu tempatnya. Tapi kalau dia tidak tahu tempatnya, ngalih-ngalihin malah di bilik suara, setengah jam mereka berputar-putar akan nyari itu. Karena selebar koran itu. Nah ini mungkin yang perlu disampaikan. Ya ini masyarakat. Bisa dikatakan ini kurangnya koordinasi ke Banjar-Banjar kah Bapak melihatnya? Ya, saya pikir itu penting, maka dari itu sekarang KPPS dan PPS sudah dibentuk, seharusnya sudah mulai mungkin kalau surat suaranya atau spesimen itu sudah mulai ditempel di Banjar-Banjar. Sehingga masyarakat nanti H-3, H-2 sudah bisa melihat bagaimana bentuk surat suaranya, tapi contoh bukan asli ya, biar nggak dicoblos nanti di mana letak partai dan letak calegnya per nomor urut masing-masing. Itu penting biar tidak kesulitan masyarakat untuk mencoblos di hari H pada tanggal 14. Jadi 2019 sudah pernah disampaikan. Tetapi harus diulang lagi karena pemilih sekarang ini generasi Z dan milenial adalah pemilih pemula banyak, hampir di 20%. Mereka nggak tahu di 2019 kayak apa, mungkin surat suaranya juga belum pernah lihat. Maka dari itu penting juga disampaikan kepada pemilih pemula, mahasiswa yang baru-baru mau memilih ini di mana posisi
partainya di mana, posisi calegnya dalam surat suara yang besar 18 partai itu. Ini penting disampaikan dan penting dilatih tadi di Banjar-Banjar. Mudah-mudahan dengan waktu yang mepet ini baik caleg, baik partai, kalau caleg dan partai punya strategi sendiri cara sosialisasi ya bagi petugas jangan ikut. Tetapi kalau caleg dan partai kepada pemilihnya alangkah bagusnya karena pemilihnya juga harus dilatih. Jangan sampai konstituen pemilihnya dia tidak tahu di mana harus dicoblos calegnya atau dia sendiri. Nah kalau penyelenggara KPPS, PPS sampai KPU dia harus memberitahukan secara umum bagaimana posisi dan contoh surat suara di DPR RI, provinsi dan kabupaten itu. Ya Pak Lanang, dengan jumlah DPT Bali saat ini yang sudah ditentukan, ini bisakah DPT itu akan berubah pada saat pemilu nanti? Mungkin nggak terlalu banyak ya karena yang pindah memilih terutama yang tugas seperti bapak-bapak kita bisa saja dari kejaksaan, dari kehakiman kan ada institusi pemerintah termasuk teman-teman wartawan gitu kan dia sangat mobile terus pindahnya bisa kemudian hari itu dan sebagainya tapi tidak banyak artinya tidak akan terlalu signifikan tapi maksudnya bukan jumlahnya yang terpenting adalah bagaimana penyelenggara pemilu memfasilitasi pemilih yang sudah mempunyai hak pilih bisa menjalankan haknya sebaik-baiknya tanpa ada tekanan dengan asas tadi langsung umum bebas dan rahasia kan itu penting jangan sampai rahasia ini terlanggar gara-gara misalnya atau langsung ini terlanggar kalau langsung dilanggar biasanya karena diwakili ditambah jujur dan adil Pak jujur dan adil itu lagi kan rahasia itu artinya di TPS nanti tidak boleh orang ngintip memilih kalau misalnya tidak boleh bawa HP di foto ya itu harus diingatkan juga karena kalau itu di foto berarti melanggar kerahasiaan atau asas rahasia itu termasuk tadi jujur dan adil. Yang menarik perbedaan sekarang adalah di tingkat TPS karena semua persoalannya nanti di TPS. Kalau dulu dengan rekap manual hampir puluhan rangkap karena banyak partai dan banyak DPD. Menurut informasi dari KPU yang saya dapatkan bahwa sekarang dulu namanya C-Planu sekarang C-Hasil itu yang ditempel itu sekarang tinggal difoto akan digitalkan atau di-scan. Nah karena di-scan jadi dia tinggal mengirim kepada saksi-saksi bentuknya digital. Pasti ada persoalan secara teknis bagaimana cara menyeken, bagaimana nanti cara tahu hasil scan itu sama dengan C hasilnya. Nah ini kan penting bagi para saksi harus mempelajari itu juga saksi-saksi partai. Teknisnya seolah-olah gampang tapi ini soal yang serius. Ketika suatu hasil itu betul-betul harus sama dengan yang di-scan dan apa yang jadi setelah digitalisasi hasilnya itu dalam satu file misalnya PDF gitu. Baik Pak Lanang, Sabina dan Widya kita rehat sejenak nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana gunakan hak pilih tentunya untuk Bali tercinta. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Gunakan hak pilih untuk Bali tentunya dalam pemilu 2024 yang akan hitungan hari seperti kata Pak Lanang. Ini H-6 ya Pak Lanang ya. Kita saat ini Kamis, ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Lagi kan 6 hari lagi ya. Kita akan menggunakan hak pilih kita di Pesta Demokrasi ini sendiri. Pak Lanang berarti melihat ini KPU Bali untuk menyelenggarakan Pesta Demokrasi benar-benar sudah siap Pak? Untuk Bali kita. Ya, saya pikir kesiapan saya lihat karena saya juga melakukan bintek ke teman-teman penyelenggara keliling Bali ya. Kesiapan penyelenggara sudah optimal lah. Dari segi penyelenggaranya sudah sampai KPP semua dilantik dan semua dibintek. Kemudian dari sisi logistik sedang distribusikan. Nah perjalanan berikutnya adalah yang saya bilang tadi bagaimana C pemberitahuan kepada pemilih ini disampaikan. Karena dalam C pemberitahuan itu akan ada nama, siapa, nik. Dan nanti di TPS mana dia memilih, kalau bisa jamnya diatur biar tidak menggerudukan semua jam kutus, tidak menggerudukan jam 10 di C pemberitahuan itu diatur oleh KPPS yang harus mengerjakan. KPPS yang sudah dibentuk saya harapkan tidak saling tinde siapa yang mengerjakan karena semua itu adalah teamwork. Kalau teman KPU pusat bilang kita tidak lagi butuh Superman tapi super tim. Nah, timnya harus super untuk mengerjakan tugas negara dan ini memang saya yakin dengan honor yang mungkin tidak terlalu banyak teman-teman KPPS ya saya harap ini tetap kita ngayah untuk bangsa dan negara karena tidak ada negara sekali lagi tanpa pemimpin dan perlu kita sama-sama mengawal suara rakyat. Vox Populi, Vox Dei gitu ya. Suara rakyat adalah
suara Tuhan, maka harus betul-betul. Ini yang menarik sekali dari pernyataan Pak Lanang ini sendiri, ngayah. Nah, ini berarti partisipasi bukan hanya dari para penyelenggara tetapi bagi kita masyarakat, termasuk juga anak muda seperti kata Pak Lanang tadi, anak muda juga memberikan kontribusi pada saat pesta hajatan ini sendiri. Saya ke anak muda ini sekarang ya. Ada Sabrina ini dari UPMI, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Sabrina, ini Sabrina melihat bagaimana bentuk partisipasi politik generasi muda atau anak muda, para Yohana kita saat ini untuk menghadapi pemilu 2024. Baik, terima kasih. Jadi sebagai generasi muda saya melihat berbagai banyak hal-hal yang generasi muda juga sudah lakukan. Sepertinya sekarang juga pengaruh sosial media sangat bermanfaat bagi generasi muda kita. Karena di sosial media sendiri generasi muda dapat memberikan bantuan seperti memberikan arahan atau informasi-informasi lanjut yang dimana dari media sosial kita dapat mengetahui banyak hal terkait tentang pemilu. Dan selain itu juga seperti TikTok sendiri, di TikTok saya sudah melihat berbagai macam konten yang di situ juga berisikan tentang bagaimana pemilu itu diselenggarakan, tugas-tugas KPPS, PTPS itu sudah saya lihat di konten TikTok itu sendiri. Tapi sekarang pentingnya generasi muda ataupun generasi lainnya untuk mencermati konten-konten itu sendiri supaya bisa terjalannya pemilu yang baik, dan kita sebagai generasi muda harus menjadi generasi yang cerdas supaya bisa memilih pemimpin yang baik untuk negeri kita sendiri. Iya, generasi cerdas menurut seorang Sabina seperti apa ini untuk memilih pemimpin kita nantinya ke depan? Baik, sebagai generasi muda yang saya maksud sebagai generasi cerdas menurut saya adalah generasi yang tidak terpengaruh oleh orang lain, terpengaruh dengan bagaimana pimpinan dan keinginan dari orang tersebut mau memilih pemimpin yang seperti apa, sesuai tidaknya dengan keinginan beliau dan tujuan dari negara itu sendiri. Selain itu, pemilih yang cerdas, generasi yang cerdas adalah generasi yang melek dan tidak ikut serta menyebarkan berita-berita lain seperti hoax seperti itu. Mungkin itu kurang lebih dari pendapat saya. Ya, ini yang menarik juga. Ini banyak hal tentang pemilu yang bisa kita dapatkan melalui media sosial, khususnya bagi anak muda ini sendiri. Nah, ini termasuk juga calon-calon pemimpin kita nantinya. Bagaimana menurut Sabina ini? Oke, kalau dari calon-calon pemimpin begitu ya, saya lihat juga di media sosial sudah berbagai banyak konten terkait calon-calon pemimpin. Nah, di situ juga kita sebagai generasi muda jangan gampang untuk terpengaruh dengan sepotong konten, karena kadang kita tidak tahu nih, itu konten beneran real kah, apa hanya potongan-potongan yang sebelum di awal atau di akhir itu di-cut seperti itu. Maka dari itu kita harus menjadi generasi muda yang harus mempelajari lebih dalam. Itu kontennya bagaimana, alurnya bagaimana, dan kita harus lebih cermat begitu dalam memperhatikan konten itu sendiri. Ya, bagaimana caranya untuk mengetahui calon-calon yang akan dipilih nantinya? Oke, untuk mengetahui calon-calonnya yang akan dipilih, kita juga kan di televisi sendiri juga telah menayangkan debat capres-cawapres, lalu ada banyak hal yang di media sosial seperti internet kita bisa mempelajari bagaimana visi dan misi dari calon-calon yang akan nantinya kita pilih seperti itu. Oke, saya ke Widya nih. Widya, ini menurut Sabina seperti itu. Berarti ada tantangan pemilu 2024 dari kacamata seorang anak muda, khususnya anak muda Bali Niki sendiri saat ini. Menurut saya kurang lebih sama dengan pendapatnya Sabina, di mana masalah saat ini itu dengan berkembangnya teknologi, tentunya banyak konten-konten hoax yang beredar di masyarakat kita. Tentunya kita sebagai anak muda itu perlu menfilter mana konten yang benar, mana konten yang tidak. Karena tentunya ini akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita pilih nanti. Ya, berarti kita melihat ini suara generasi muda ini jadi rebutan loh di pemilu 2024. Menurut seorang Widya. Itu sangat betul sekali ya, karena untuk generasi muda kita ini harus ikut tetap berpartisipasi bisa dengan demikian ya. Ya, betul. Menurut saya untuk generasi muda jangan golput. Kita tetap memilih sesuai hati nurani kita. Iya, jangan golput. Ya. Itu ajakan dari seorang Widya sebagai anak muda. Ini berarti ada hal-hal yang diketok tularkan kepada teman-teman juga agar tidak golput pada saat pemilu nanti,
Widya? Ya, betul, betul sekali. Apa yang dilakukan? Karena kan seperti yang kita ketahui, apalagi ini pemilihan presiden, itu periodenya 5 tahun, jadi tentunya suara kita itu sangat berarti. Karena kalau kita salah memilih, itu akan berpengaruh ke 5 tahun ke depan nantinya tentunya. Ya, kalau menurut Sabina sendiri ini bagaimana nih peran anak muda dalam pemilu 2024 ini sendiri, Sabina? Oke. Kalau dari menurut Sabina sendiri, peran anak muda itu apalagi sekarang anak muda generasi milenial itu tergolong generasi pemula begitu. Dan menurut survei dari Kabupaten Buleleng sendiri 70% ini adalah generasi awal, generasi pemula yang dimana baru menginjak 17 tahun dan langsung diajak untuk memilih pemimpin rakyat begitu. Jadi peran generasi muda itu benar-benar harus membantu diri sendiri dulu, dari diri sendiri untuk belajar bagaimana menjadi pemilih yang baik, mencari tahu informasi, dan yang sesuai saya katakan tadi, jangan gampang terpengaruh dengan media sosial, berita-berita hoax begitu. Jadi generasi muda harus benar-benar mengoptimalkan atau memberikan motivasi untuk diri sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, generasi muda juga berperan penting untuk mensosialisasikan apa yang telah didapatkan, informasi penting yang telah didapatkan ke sosial seperti keluarga, lingkungan-lingkungan sekitar. Karena kita generasi muda bisa menjadi orang yang memberikan dukungan di lingkungan sekitar agar lingkungan kita benar-benar pada saat melakukan pemilihan umum itu sendiri. Ya, Sabina, bagaimana seharusnya peran pemerintah di sini untuk menjaring aspirasi pemilih pemula? Oke. Dari peran pemerintah juga dari dunia pendidikan saja saya lihat sudah memberikan sosialisasi terkait juga pemberitaan yang dimana kita lihat sudah memberikan bagaimana tata cara pemilih yang baik, apa aja yang perlu kita lakukan, dan terkait juga pemerintah kurang lebih sudah memberikan bagaimana arahan-arahan untuk kita harus datang ke TPS, tidak boleh golput, dan berbagai informasi penting terkait tersebut. Ya, berarti Sabina sudah memiliki jagoan nantinya di pemilu nanti 2024? Itu sudah ada di dalam hati nurani saya dan tidak bisa saya sebutkan di sini. Iya, karena rahasia. Nah, itu juga ya salah satunya ya. Iya, apa yang Sabina lihat dari calon-calon yang akan Sabina pilih nantinya? Oke. Dari setiap calon saya yakin memiliki tujuan dan visi misinya masing-masing, dan saya yakin mereka semua memiliki tujuan yang terbaik untuk negara kita sendiri, Indonesia. Dan saya yakin orang-orang yang di sini memilih setiap calonnya pasti juga memiliki tujuan dari orang itu sendiri. Jadi saya yakin setiap orang memiliki tujuan terbaik untuk negara kita Indonesia. Kalau untuk Widya sendiri, Widya, apa yang menjadi pertimbangan Widya untuk memilih calon yang menurut Widya ini tepat sekali untuk negara kita, bahkan untuk Bali kita tercinta nantinya? Tentunya dari visi misi yang dicanangkan mereka, ya sebagaimana yang telah disampaikan di debat-debat yang lalu, ya, itu menjadi salah satu patokan untuk memilih nanti di tanggal 14 Februari. Untuk calon legislatif kita untuk pemerintahan di Bali sendiri, apa yang menjadi pertimbangan seorang Widya untuk memilih calon kita? Mungkin kalau dari legislatif itu melihat dari visi misi yang disampaikan di sosial media saja, karena kebetulan dari legislatif tidak ada setahu saya tidak ada debat seperti capres dan cawapres, maka dari itu saya pribadi mengandalkan dari sosial media saja. Hanya dari sosial media saja? Iya, betul. Tanpa melihat sepak terjangnya atau background? Ya, itu salah satunya. Itu salah satunya. Baik. Ya. Baik, Pak Lanang, ini berarti peran pemuda pada saat pemilu ini sangat besar sekali. Pemilu 2024 sendiri, Pak Lanang melihatnya, khususnya untuk anak-anak muda Bali. Ya, setiap sejarah bangsa itu kan mahasiswa pemuda sangatlah penting perannya. Yang dibilang agent of change dari zamannya penjajahan merdeka juga pemuda mahasiswa, yaitu Bung Karno, Bung Hatta. Setelah itu masuk
Orde lama ke Orde Baru juga pergerakan mahasiswa 1966. Setelah itu dari Orde Baru reformasi juga mahasiswa pemuda. Nah sekarang kan dari reformasi tetapi dunia digital juga dimulai oleh anak-anak muda. Maka dari itu saya sepakat dengan adik-adik mahasiswa pemuda atau mahasiswa sekarang, apalagi generasi Z dan milenial ini kan sangat melek digital. Tapi saya setuju juga hati-hati karena tidak semua informasi itu benar, harus dicek dan dicek. Menerima mentah-mentah bisa jadi kesasar itu, kesasar ke sana ke sini karena penting digitalisasi. Namanya dunia maya. Ingat ini digital ini dunia maya, tidak dunia sebenarnya. Bahwa mungkin saja ada benar, mungkin saja ada yang salah. Maka dari itu dalam bukunya Pak Probudi Gunawan dibilang post truth, antara kenyataan melampaui kebenaran-kebenaran itu. Teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa harus betul-betul menyaring persoalan-persoalan itu. Maka ada namanya hoax, ada namanya fake news, ada namanya hate speech. Jadi hati-hati terhadap persoalan ini dan harus dicerna baik-baik. Tetapi apapun itu, kalau pemilu sekarang ini kan lagi rame isu-isu yang muncul, tetapi saya sepakat bahwa seharusnya idealnya pemimpin itu siapapun itu legislatif maupun eksekutif harus berproses, kematangan emosional, kematangan intelektual, kematangan sosialnya harus ada, apalagi tingkat nasional. Itu harus betul-betul. Kalau itu tidak melalui proses, seperti dibilang ada politik dinasti gitu misalnya, kita juga paling di dunia kampus nggak sepakat. Tapi kalau dia memang berproses dan matang silakan. Tapi jangan juga kita seolah tidak sepakat dengan politik dinasti, padahal di Bali banyak juga. Anaknya ini nyalon, anaknya ini, jadi juga mengurangi nilai fairness dan demokratis. Kadang-kadang kita munafik juga, menganggap itu tidak baik tetapi di daerah dilakukan, apakah dengan anaknya, dengan istrinya, dengan ponakannya, dengan apalagi dalam tanda kutip memakai anggaran APBD untuk memenangkan, menurut saya nggak fair, nggak boleh seperti itu. Walaupun tidak diatur secara hukum, tetapi Bawaslu bisa sebetulnya menegur kalau ada pemerintah daerah atau pimpinan yang melakukan hal itu, karena itu tidak baik, mencederai demokrasi. Bagi yang lain coba tanya, satu orang misalnya disuplai dan sebagainya, yang lainnya tidak disuplai, itu tidak baik. Apalagi akhirnya akan terjadi demokrasi ke depan kalau terus dibiarkan demokrasi bansos, demokrasi hibah, demokrasi sembako, demokrasi uang, money politik seolah-olah tidak boleh, tetapi kenyataan di masyarakat bergerilya. Nah itu yang menurut saya tidak baik dalam demokrasi ke depan. Baik, termasuk juga kekhawatiran kita. Nggak ada yang mau ngaku, padahal udah nerima tapi nggak ada yang mau ngaku. Kekhawatiran. Yang ngasih demen, Oke. juga demen gitu. Baik, kekhawatiran juga banyak pihak, mahasiswa dan juga pemilih pemula yang rentan terhadap politik uang, seperti itu? Iya, sangat rentan. Maka dari itu saya pikir apalagi itu uangnya adalah uang negara, saya sepakat. Beberapa orang bilang kalau itu uang negara, baik itu bansos, sembako, terima karena itu uang rakyat, tetapi pilih kembali seperti adik tadi sesuai hati nurani. Sekali-sekali kasih pelajaran juga dong. Kalau memang Anda memang masyarakat, apalagi mahasiswa itu sangat idealis, sangat objektif. Kira-kira kecuali kalau dikasih uang, uangnya sendiri, ya itu jangan. Berarti itu sudah money politik. Tapi kalau itu bagian dari uang negara, uang pemerintah, entah itu bansos, itu uang pajak kita. Boleh dipakai, milihnya sesuai hati nurani dan dicek calon-calonnya. Saya setuju nih, di legislatif aja baik daerah maupun pusat nggak pernah kita dengar debat. Kalau presiden jelas dengan penuh ide banyak kan, kenapa di legislatif nggak ada? Dulu zaman saya ada perdebatan di legislatif antar partai di daerah. Jadi figur-figurnya muncul, entah dia di media, entah dia di kampus, entah dia di ruang-ruang. Sekarang nggak ada. Mungkin karena kalah dengan isu pilpres ya. Berarti kita nggak banyak kenal ini. Maksudnya kenal mungkin mukanya, tapi gagasan ide, gagasan programnya minim sekali kita tahu. Ini apa sih gagasan idenya untuk Bali? Enggak bisa kita tahu ini. Jangan-jangan ada dia juga sama nih gagasan ide. Jadi bukan gagasan uang, bukan gagasan proyek ya, tapi gagasan ide untuk Bali itu untuk daerahnya masing-masing minim sekali. Baik, kita akan lanjutkan nanti ya. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana gunakan hak pilih kita tanggal 14 Februari 2024 untuk Bali tercinta tentunya. Saya ke Sabina dulu sebagai anak muda ini sendiri. Sabina, berarti suara generasi muda yang menjadi rebutan di tahun 2024, partisipasinya sangat besar di pemilu 2024 nanti sendiri. Ini bisa dikatakan apakah peranan pemuda dalam pengawasan pemilu juga sangat
menjadi perhatian menurut Sabina? Oke, untuk dari pendapat Sabina sendiri, pengawasan pemilu ini juga sangat menjadi perhatian karena generasi muda yang merupakan generasi pemula ini adalah masih perlu pengawasan dan bimbingan. Maka dari itu diharapkan pada ini juga udah mepet waktu pemilihan ya. Jadi diharapkan dengan waktu yang singkat ini generasi muda juga pengawas pemilu juga memberikan pengarahan yang nantinya dapat dipergunakan oleh generasi pemula ini untuk nantinya pada saat pemilihan umum generasi muda bisa menggunakan suaranya dengan baik dan tepat. Widya, ini seperti dikatakan Pak Lanang tadi, anak muda dikatakan agent of power di pemilu 2024 sebagai agent of change ini sendiri. Berarti bisa melakukan juga beberapa hal, termasuk juga melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu ini sendiri. Menurut saya itu betul sekali ya, karena sebagai pemuda kan kita juga bisa ambil bagian dalam mengawasi pemilu itu, karena sangat besar peluang terjadinya kecurangan di pemilu itu sendiri. Jadi kita sebagai pemuda tentunya diharapkan ikut berpartisipasi begitu. Ya, Pak Lanang, demokrasi yang kita inginkan sepertinya demokrasi seperti apa, Pak? Beberapa waktu lalu kita juga dikejutkan dengan pernyataan guru-guru besar dari beberapa universitas bukan seluruh Indonesia tetapi beberapa Indonesia. Iya, bahkan perguruan tinggi seperti itu, Pak. besar ya. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat pemilu 2024 ini sendiri, Bapak melihatnya? Itu himbauan moral ya, saya sangat setuju karena beberapa itu juga guru-guru besar saya di UI, di UGM dan sebagainya. Hanya himbauan moral agar kita kembali bahwa demokrasi substantif yang kita inginkan adalah demokrasi yang betul-betul tadi luber dan jurdil itu. Ketika dia mulai agak melenceng bagi guru-guru besar itu, saya yakin tidak akan ada karena dia partai dan sebagainya. Itu hanya mengingatkan bagi kontestan sekarang, terutama mungkin penguasa, agar kembali kepada relnya untuk demokrasi tetap berjalan dengan baik. Sebetulnya kan hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat penting. Bukan berarti mungkin menolak pasangan ini dan 1, 2, 3 dan sebagainya, tetapi lebih pada mengingatkan baik itu kepada penyelenggara maupun masyarakat. Tadi saya bilang fenomena ini kan baru muncul ketika sekarang mulai digital mulai muncul, atau fenomena TikTok atau semua bisa merekam apa yang terjadi. Sebetulnya masalah bansos, hibah, money politik, sembako dari dulu juga ada. Mungkin sekarang makin masif. Maka dari itu kalau pemilu terus begini, maka akan jauh dari nilai-nilai tadi fairness dan jurdil itu. Maka dari itu inilah yang diingatkan oleh para guru besar kita agar kembali teman-teman yang jadi kontestan jangan juga ikut meracuni. Oknum mungkin ya, nggak semua, oknum meracuni dengan uang dan sebagainya. Kemudian kalau kasarnya, kalau nggak gitu Pak Lanang saya nggak bisa menang katanya. Harus pakai ini, harus pakai itu. Nah itu kalau sudah begitu agak repot. Kalau ambil saja kalau penelitian, kalau di kampus kan penelitian, kalau misalnya ada kurang lebih di Bali 500 caleg gitu kan, baik itu legislatif, DPR RI, DPD 500 caleg, semua hampir 90% atau 80% melakukan itu, jangan-jangan memang situasinya seperti itu. Maka hukum itu, maka dari dulu saya bilang, maka hukum ini kan kesepakatan bisa ngatur. Kalau masyarakatnya senang dengan bansos, hibah, memilih karena uang, memilih karena sembako, dan juga kontestannya senang, ya sudah Komisi 2 dan DPR maupun pemerintah nanti halalkan saja, bolehkan saja. Daripada kita melarang semua orang senang, masyarakatnya senang dengan bantuan, menunggu bantuan, kontestannya senang memberi uang, lebih baik kita bolehkan saja. Kan hukum bilang begitu. Kalau itu dipandang semua secara manfaat penting. Tapi kalau memang itu dianggap tidak baik, yuk kita sama-sama, baik itu Panwas, masyarakat jangan juga melakukan hal itu atau menerima. Jangan-jangan nanti kayak dulu ada spanduk menerima serangan fajar, malamnya ada menerima serangan senja. Yang masyarakatnya yang belum dapat minta, kemudian yang kontestan yang punya uang mau. Ini kan transaksional ini. Ini tidak baik. Bawaslu udah keluar-keluar, kasihan juga keluar-keluar, ternyata hampir kalau saya bilang bila masyarakatnya senang begitu. Dan ketika kita punya 3 juta pemilih, jangan-jangan mudah-mudahan saya yang salah. Dari 3 juta itu mungkin sebagian besar senang juga dengan itu. Karena saya beberapa nggak apa-apa kita dapat uang dan sebagainya. Berarti kan senang. Yang ngasih senang, yang nerima senang,
Saya bilang kalau orang hukum ya sudah sepakati aja boleh, jangan dilarang. Biarin lah orang berbanyak-banyak ngasih uang kalau begitu kan. Tapi kalau ini dilarang, kemudian masyarakat senang, kemudian tidak dikasih peringatan, tidak ditangkap oleh Bawaslu, tidak diberikan peringatan secara hukum, ya begini hasilnya. Akhirnya yang terpilih pasti, mohon maaf, kalau kita memilih orang Bali kan itu mulu padi, pasti padi tumbuh, mulu jagung, jagung tumbuh. Kalau kita memilih pemimpin karena uang, karena kasih uang, karena urusan bansos, pasti refleksi keluar pemimpinnya kayak begitu. Pasti orang yang senang jual proyek, pasti orang yang senang korupsi, pasti begitu arahnya. Nah ini kan kembali ke kita, demokrasi dikembalikan kepada masyarakat. Tapi saya yakin orang-orang tua kita, adik-adik kita tidak mau seperti itu. Ayo kalau tidak mau kita harus lawan money politik, kita harus lawan misalnya sembako itu, dan kita terima kalau itu bantuan bansos hibah tanpa harus memilih sesuai dengan pilihannya. Dan saya minta juga yang menggelontorkan bansos hibah tanpa harus ada iming-iming dong. Itu uang negara memang untuk rakyat, jangan dong ini saya kasih 200 juta tapi ingat ya karena ini uang dari pemerintah, ingat pilih ini. Nah, itu berarti nggak benar. Berarti uang negara disuruh mendukung itu nggak benar juga. Yang menerima harusnya udah ngerti, begitu dia uang dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu uang negara, uang rakyat dan memang berhak untuk kita. Tanpa harus memilih itu pun kalian berhak gitu. Kalian berhak untuk itu, mendapatkan itu. Karena itu uang bersama. Apalagi misalnya pajak-pajak udah dikumpulin kemudian dikasih itu wajar. Dan untuk pembangunan masyarakat begitu. Ya, Pak Lanang, seperti yang saya sampaikan tadi, ini suara untuk generasi muda di pemilu 2024 ini persentasenya cukup besar sekali. Ini juga menjadi perhatian dari pemerintah. Kalau tidak salah hampir milenial kalau digabung sama generasi Z yang umur 17 sampai 30 itu hampir di angka 30%. Lumayan daya tawar anak-anak muda. Maka saya berharap dengan kegigihan dan kemampuan anak-anak muda, walaupun mungkin tidak terkonsolidasi seperti zaman saya 98, mahasiswa waktu itu menurunkan Orde Baru Reformasi, tidak terkonsolidasi secara sistematis, saya pikir anak-anak muda punya ruang untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Kalau mau berubah kan tidak harus bersama-sama dengan 2-3 orang saja, dengan cara berpartisipasi memilih pemimpin yang terbaik, harus dicek siapa DPR di daerahnya yang punya latar belakang baik, yang punya gagasan, ide. Tadi dibilang semua TikTok sudah disampaikan, tapi dicek juga kebenarannya. Kalau calon presiden kok udah jelas nih, nggak perlu saya jelaskan karena sudah hampir 5 kali debat kan. Anak-anak muda semua kita bisa lihat, tinggal Anda silakan pilih yang mana yang terbaik. Yang penting jangan yang terburuk, yang terbaik nggak bisa, yang terburuk juga jangan gitu kan. Nah kalau legislatif ini memang sunyi, sunyi ide, sunyi gagasan, yang ada gerilya semua sekarang. Nah adik-adik harus menanggapi itu, kalau udah gerilya masuk ke Bukit tidak mungkin akan ke kampus, tapi ke Banjar-Banjar pasti masuklah. Gagasannya tidak ada tapi uangnya berkeliaran dengan bentuknya berbagai macam bansos, bukan bansos apa namanya, money politik, sembako dan lain sebagainya, per orang berapa, ya hati-hati. Ayo kita cari pemimpin yang terbaik. Jangan sampai karena 300-500 ribu kita menerima atau mau memilih. Dan ingat 300-500 ribu, 300 ribu aja. Kalau dibagi 5 tahun maka 0,01 sen per hari kita dibayar oleh orang itu. Maka nggak benar. Kalau nak lingsir orang dia sampai lebih mudah ya. Kalau belang bungkem kan, kalau belang bungkemnya 200 ribu. Kita dikasih 300 ribu dan 5 tahun kita tersandra. Kalau udah dibayar kan tersandra, nggak boleh ngapa-ngapain. Berarti selama 5 tahun ini dibagi 300 ribu per bulan saja cuma 1 sen mungkin sekian 0, sen kita dihargai. Alangkah murahnya masyarakat Bali dihargai hanya 0, sekian sen di 5 tahun hanya dengan 300 ribu. Maka dari itu hindari itu, dan juga saya yakin teman-teman yang mau berkontestasi juga tidak akan banyak yang melakukan itu. Ya baik, Pak Lanang, Sabina, Darwidya, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kita harus menggunakan hak pilih kita di 2024, tepatnya di pemilu 2024, 14 Februari 2024. Untuk Bali tercinta tentunya, sesaat lagi akan kembali. Ya, terima kasih Anda yang masih bersama kami, yang masih setia di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Gunakan hak pilih untuk Bali, tentunya tanggal 14 Februari 2024 kembali kami ingatkan untuk berpartisipasi, untuk menggunakan hak pilihnya di Pesta Hajatan Pesta Demokrasi. Sabina, ini berarti bisa dikatakan Sabina sudah menentukan pilihan Anda tentunya tanggal 14 Februari ini sendiri. Kemudian
adakah Sabina melihat calon-calon yang akan berkontestasi ini saat ini visi misinya untuk Bali kita tercinta, khususnya untuk SDM atau alam Bali kita? Sabina melihatnya? Mungkin visi misi ya maksudnya yang telah dijalankan atau yang digencarkan di Yang digencarkan tentunya. Digencarkan. Oke, dari Sabina sendiri belum melihat begitu, tapi harapannya Sabina dengan visi misi yang telah dirancang, semoga setelah pemilihan ini dapat sesuai dan dirancang sesuai dengan visi misi yang telah diinginkan seperti itu. Sosok figur juga berpengaruh terhadap pilihan nantinya menurut Sabina? Kalau dari Sabina sendiri sosok figur belum mempengaruhi karena dalam diri Sabina memang dari diri ingin memilih siapa yang nantinya akan melanjutkan dan memimpin Bali itu sendiri. Dari Bali maupun nanti presiden wakil presidennya. Jadi memang benar-benar Sabina lihat dari bagaimana visi misinya dan bagaimana pemimpin tersebut nantinya jika memang benar-benar beliau akan menjadi pemimpin seperti itu. Iya, Sabina sudah melihat visi misi tersebut ada di calon yang akan dipilih nantinya untuk Bali. Untuk Bali sendiri mungkin dari sudut pandang Sabina sendiri sudah ada gitu ya, tapi belum tahu itu akan Sabina memang benar-benar kita nggak tahu ya ke depannya bakal gimana. Jadi mungkin dari sudut pandang sendiri saja mungkin sudah. Oke, baik. Untuk Widya sendiri, apa yang menjadi sekali lagi ini? Apakah sudah melihat visi misi untuk Bali ke depannya? Contohlah untuk SDM-nya, untuk alam Balinya yang digaungkan dari para calon-calon legislatif yang akan dipilih nantinya? Kalau untuk capres dan cawapres itu kurang lebih sudah, karena seperti kita ketahui sudah 5 kali debat, ya sudah 5 kali debat. Itu sudah ada dan udah ada di hati nurani saya. Nah untuk perwakilan Bali calon legislatif, nah ini yang belum saya tentukan jujur saja. Karena balik lagi karena kurangnya sosialisasi dari visi misi mereka begitu. Ide-idenya jadi belum ketemu begitu. Iya. Ya. Berarti belum ketemu nih. Iya, untuk cara legislatifnya belum. Tapi kan katanya nggak boleh golput, tetapi harus memilih nantinya. Ya, nanti kan di akhir mungkin bisa lebih rajin browsing lagi mengenai visi misi dari anggota legislatif dan pada akhirnya mungkin di tanggal 14 Februari itu sudah gini. Iya, seperti pertanyaan saya sama Sabina, ini sosok seorang figur ini berpengaruh juga kah terhadap pilihan Widya nantinya? Kalau dari saya pribadi tidak terlalu berpengaruh karena lebih melihat ke visi misi mereka, apa program yang dijalankan. Tapi setahu saya sih dari teman-teman sekitar itu figur itu sangat berpengaruh. Apalagi dengan gimmick-gimmick yang dilontarkan itu kurang lebih berpengaruh bagi pemilih. Begitu menurut saya. Ya, Pak Lanang, agar tidak terjadi hal-hal seperti pemilu sebelumnya yang begitu rumitnya, bahkan beberapa penyelenggara juga sampai jatuh korban jiwa seperti itu. Ini apa harapan dari seorang Pak Lanang ini pada saat pemilu 2024 sendiri? Kepada teman-teman saya semua penyelenggara dari KPPS sampai KPU Provinsi, tetap jaga kesehatan, tetap juga jangan sampai lapar ngajengnya tetap atur dan tetap juga bisa melakukan sosialisasi yang masif dengan bekerja sama dengan instansi terkait, dan itu penting dan sesuai dengan pekerjaannya agar juga sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dan yang saya harapkan kepada masyarakat Bali memilih presiden dan calon legislatif, saran saya satu, tetap calon yang menguatkan Pancasila, itu penting. Yang kedua, calon itu anti radikalisme dan anti kekerasan, yang soft, yang untuk kepentingan bersama dan nasionalisme. Yang ketiga, bagi calon kandidat baik presiden maupun legislatif, saya harapkan yang betul-betul menjaga
adat dan budaya Bali yang kita cintai. Jadi kalau saya punya kriteria begitu. Ya. Pertama Pancasilais yang betul-betul dong, bukan hanya Pancasila sekedar omong. Siapa yang kira-kira dari kandidat itu yang selama ini menjaga betul, merawat betul Pancasila. Yang kedua adalah anti radikalisme karena kita berbineka. Di Bali, di nasional banyak agama, banyak suku, maka jangan ada radikalisme. Termasuk radikalisme di masing-masing agama maupun radikalisme di masing-masing suku karena kita bineka. Yang ketiga, karena kita orang Bali adalah calon-calon yang betul menguatkan adat budaya Bali. Karena pemilu ini memilih pemimpin, pemimpin itu harus menguatkan adat budaya Bali. Nyenje menghargai adat budaya Bali dan menguatkan apa yang sudah dilakukan misalnya pemimpin kita termasuk Pak Kostor tentang bagaimana Turiya Pada termasuk juga gedung kebudayaan di situ. Siapa yang mau menguatkan termasuk juga melestarikan seni dan budaya yang kita cintai gitu. Itu penting bagi kita untuk kita hargai juga ke depan bagi pemimpin-pemimpin yang akan bertarung ke depan. Jadi Pancasilais, anti radikalisme dan pro kebinekaan, menghargai adat dan budaya Bali. Termasuk juga peran cendekiawan Bali untuk memberikan contoh yang baik di pemilu 2024 ini. Betul, saya pikir ide-ide dari petua-petua lelingsir cendekiawan itu baik di agama maupun cendekiawan di kampus sangat penting untuk menyuarakan hal-hal yang positif mengenai moralitas dan juga untuk menguatkan. Kalau saya sih sangat concern untuk budaya Bali ya, karena kita orang Bali yang kira-kira boleh salah satu programnya mungkin infrastruktur, tapi bagi kita adalah konsep budaya Bali, ajak Bali ini yang harus juga kita dorong. Kalau boleh masyarakat Bali mendorong kepada calon kandidat siapapun yang harus melakukan atau punya ide-ide untuk menguatkan itu. Karena pernah ada cerita ketika Soekarno sama Presiden Yugoslavia berdiskusi untuk ditanya apa yang akan kamu caranya membangun menguatkan negara. Yugoslavia saya punya tentara, saya punya infrastruktur. Bung Karno jawab kalau saya membangun dan menguatkan negara Indonesia dengan Pancasila. Akhirnya sekarang terbukti Yugoslavia pecah dengan infrastrukturnya, dengan tentaranya, Indonesia masih dengan Pancasilanya bisa bersatu. Maka itu penting membangun konsep kepemimpinan dengan ideologi yang kuat tanpa harus menghilangkan yang lainnya terversi tentara yang kuat, infrastruktur. Tapi yang penting adalah konsep ideologi dan rumah bersama secara konsep yang harus kita bersama-sama bangun dan kita sama-sama jaga. Begitu. Baik, itu yang harus dilakukan ya, peran dari pemerintah, peran dari para cendekiawan Bali untuk melaksanakan atau melakukan hal-hal yang baik atau memberikan contoh yang baik untuk pemilu 2024 tentunya, Pak Lana. Ya, saya pikir itu sudah saya sampaikan. Kalau saya berulang-ulang, pilih yang Pancasilais, yang anti radikalisme dan pro kebinekaan, dan siapa yang menguatkan adat budaya Bali. Kita makin berbineka dan adat budaya makin kecil, maka itu harus kita tetap makin kuatkan. Semua calon dan masyarakat harus menawarkan itu kepada para kandidatnya. Oke, Widya, tentunya ada ajakan untuk para pemilih pemula, generasi muda untuk tidak golput. Ayo dong ikut hajatan pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali, khususnya bagi teman-teman. Silakan. Oke, baik. Bagi teman-teman khususnya Gen Z ya, 14 Februari itu tolong jangan golput, gunakan hak pilih suaramu. Kita sama-sama memilih anggota DPRD Provinsi Kabupaten, anggota DPD, DPR RI, dan tentunya kita harus memilih capres dan cawapres sesuai dengan hati nurani kita. Tentunya jangan mau terpengaruh dengan yang namanya money politik. Intinya nanti jangan golput. Intinya jangan golput ya, untuk mencapai target 83% khususnya untuk di Provinsi Bali ini sendiri ya. Sabina, tentunya penting ya menurut Sabina ini sendiri untuk membekali pemilih pemula pendidikan politik untuk membuat melek demokrasi bagi teman-teman. Baik, penting sekali begitu ya bahwa pemilih pemula ini dibekali pendidikan tentang bagaimana pemilihan dan pendidikan terkait dengan bagaimana dunia politik tersebut, dan penting juga apalagi sekarang sudah mendekati pemilu. Sekali lagi saya sampaikan hal ini sangat berpengaruh dan pentingnya juga untuk nanti penerus generasi pemimpin di bangsa kita sendiri. Ya, seperti itu.
tentunya ada ajakan juga bagi teman-teman generasi muda pada saat hajatan pemilu 2024 nih, Sawina. Oke, saya mengajak seluruh generasi muda, tidak hanya generasi muda tapi seluruh masyarakat yang sudah memiliki dan memenuhi syarat untuk memilih, ayo kita bareng-bareng pada tanggal 14 Februari 2024 ini untuk datang memenuhi TPS dan menyalurkan suara kita bersama agar tidak ada yang namanya golput seperti itu. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Pak Lanang, ini suasana juga semakin hangat nih mendekati pemilu 2024. Tentunya banyak hal yang perlu kita ketahui tentang 2024 karena seperti Pak Lanang katakan ini agak berbeda nih di pemilu 2024 ini sendiri. Ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bali, untuk Bali kita yang tercinta saat hajatan pemilu 2024. Ya, masyarakat Bali saya harapkan nanti 14 Februari datang ke TPS dengan memilih yang tadi saya bilang, Pancasilais, orang yang Pancasilais atau caleg yang Pancasilais dan calon yang Pancasilais. Yang kedua, anti radikalisme, pro kebinekaan, dan yang ketiga adalah menguatkan adat budaya Bali. Itu yang saya titipkan. Selain itu, perbedaan itu adalah biasa, yuk kita sama song-song pemilu ini dengan ceria, gembira, tanpa harus bermusuhan. Karena saya yakin terutama presiden yang menang jadi presiden, yang kalah jadi menteri. Jadi biasa-biasa saja, nggak usah terlalu ribut-ribut, berbeda biasa tetapi harus tetap dengan suasana hati yang biasa dan bersih. Iya, bisa dikatakan ini tanggal 14 Februari 2024, 5 menit di bilik suara akan menentukan 5 tahun lagi ke depan tentunya. Nasib kita, nasib bangsa kita tentunya. Pak Lanang, Sawina dan Widya, terima kasih sudah sharing. Nanti tetap ajak teman-teman untuk tidak golput ya. Baik, saya Madi Sukadan Karan, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.